Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesri Olanita. Di sini saya akan menganalisis sebuah jurnal, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah hukum pidana. Di sini saya mengambil judul tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Nama jurnal yaitu Jurnal Analogi Hukum. Volume 1, nomor 3, halaman 137 sampai 142. Jurnal ini ditulis pada tahun 2019, ditulis oleh Kadek Agus Irawan, Nyoman Sudana, dan Ketut Sukadana. Pada bagian abstrak, dalam jurnal ini menjelaskan secara singkat isi tulisan meliputi latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan yang disusun dalam satu paragraf. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci juga ditulis dengan dua bahasa dan berjumlah 3, yaitu tindak pidana penganiayaan, dasar pertimbangan hakim, dan sanksi pidana. Isi abstrak sudah disusun dengan baik dan informatif, serta menggambarkan keseluruhan isi artikel secara ringkas. Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan fenomena meningkatnya kasus penganiayaan di masyarakat, serta dasar hukum yang digunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana tersebut. Penulis juga mengemukakan alasan mengapa penelitian ini penting, yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang. Pendahuluan telah mencakup rumusan masalah dan tujuan penelitian. Namun, akan lebih baik jika terdapat penjelasan mengenai hasil yang diharapkan dari penelitian agar pembaca memiliki gambaran lebih lengkap. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, di mana sumber bahan hukum yang digunakan meliputi yang pertama sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan dua yaitu sumber hukum sekunder, yaitu teori-teori hukum serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan disusun menjadi satu kesatuan dan membahas 3 hal pokok. Yang pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan. Yang kedua, syarat-syarat pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Dan ketiga yaitu bentuk sanksi pidana terhadap pelaku yang mengakibatkan matinya seseorang. Bagian ini telah menyajikan analisis hukum berdasarkan pasal-pasal KUHP dan pertimbangan yuridis hakim, tetapi belum membandingkan hasilnya dengan penelitian lain yang sejenis. Selanjutnya yaitu kesimpulan dalam artikel ini disusun secara singkat dan padat, menjelaskan inti hasil penelitian bahwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang memiliki dasar hukum dan pertimbangan khusus dari hakim dalam menjatuhkan hukuman. Bagian ini sudah jelas dan tidak memiliki kekurangan yang berarti. Selanjutnya, kelebihan artikel ini terletak pada pembahasan yang jelas, sistematis, serta menggunakan contoh kasus nyata yang membuat isi jurnal lebih mudah dipahami dan relevan dengan praktik hukum di Indonesia. Kelemahannya terletak pada kurangnya kedalaman analisis empiris. Artikel ini hanya menitik beratkan pada aspek normatif tanpa menyertakan wawancara, studi lapangan, atau perbandingan antar kasus. Selain itu, belum dibahas mengenai dampak sosial dari putusan hakim terhadap persepsi masyarakat. Selanjutnya yaitu pada bagian akhir daftar pustaka. Daftar pustaka terdiri dari 7 sumber referensi yang relevan dan ditulis secara konsisten menggunakan gaya APA, American Psychological Association, namun masih terdapat sedikit perbedaan warna pada teks penulisan referensi. Baiklah, sekian analisis dari saya. Terima kasih.